Shalom, puji Tuhan, berjumpa lagi pada renungan online pada hari ini. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan, boleh menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi baik adanya. Cengkeram pikiran kami, cengkeram hati kami, ubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai seorang penulis yang sangat terkenal ya. Beliau udah meninggal, tapi karya tulisannya sungguh bermanfaat bagi dunia pendidikan ya. Kita bicara mengenai prinsipal 90-10 yang dibuat oleh Stephen Covey. Stephen Covey adalah seorang penulis yang terkenal, motivator, dan beliau adalah penulis daripada 7 highly effective habit. Jadi 7 kebiasaan yang sangat efektif untuk orang yang berhasil. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai prinsipal 90-10. Jadi yang dimaksud dengan prinsipal ini adalah bahwa 10% dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu dikarenakan oleh kita sendiri, oleh sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Sedangkan 90% dari kehidupan kita itu disebabkan oleh bagaimana kita bereaksi terhadap sekitaran kita. Jadi apa maksudnya itu? Jadi kita sebetulnya tidak memiliki kontrol atas 10% dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sisa 90%-nya adalah tergantung dari bagaimana kita bereaksi terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Semisalnya, kita ngambil satu contoh. Kita tahu bahwa di Amerika adalah satu kebiasaan bagi sebuah keluarga pada pagi hari mereka bersama-sama berkumpul di dapur ya, di pantry, di mana seorang istri biasanya mempersiapkan breakfast, kopi, cereal untuk anak-anaknya, dan anak-anak juga berkumpul, ayah juga bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Sedangkan anak biasanya ke sekolah dijemput oleh bis sekolah ya, di mana pada jam-jam tertentu dan tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, maka anak tersebut akan ditinggal oleh bisnya. Kita ambil satu contoh pada suatu pagi di mana ketika mereka sedang berkumpul, si ayah lagi duduk di dapur bersama dengan putrinya, dan juga si ibu, mama sedang mempersiapkan makanan. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si anak menumpahkan kopinya mengenai bajunya dari sang ayah, dan tiba-tiba ayahnya tidak dapat mengontrol dirinya dan marah. Otomatis namanya putri, si anak perempuan itu pasti ketakutan ya, karena menumpahkan kopi ke bajunya ayah, pada ayahnya udah siap untuk berangkat kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menangis karena ayahnya memaki ya, memarahin dia, dan si putri menangis. Dan setelah itu ayahnya cepat-cepat naik. Sebelum naik dia sempat marah-marah dengan istrinya, cepat-cepat naik dan ganti pakaian dan turun kembali ke bawah ke dapur. Dan anaknya karena ketakutan menangis. Akhirnya ketika keluar dari rumah ternyata dia sudah ditinggal oleh bisnya. Jadi mau tidak mau ayahnya harus cepat-cepat mengantar anaknya ke sekolah. Dan sang ayah setelah mengganti pakaiannya cepat-cepat turun ke bawah dan mengantar putrinya berangkat sekolah naik mobil. Karena dia ngebut ya, takut terlambat ke kantor, sehingga akhirnya apa?
Setelah mengantar anaknya di sekolah, dia cepat-cepat ke kantor, ngebut, ketangkap polisi. Jadi dia harus bayar denda, dan ternyata setelah sampai di kantor, dia lupa membawa berkas dokumen yang akan dipakai untuk meeting hari itu. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Hari itu menjadi rusak. Sampai di kantor telat, apa yang harus dibawa untuk meeting, dokumennya ketinggalan di rumah, dan anaknya pun sampai di sekolah juga dalam kondisi yang tidak baik. Belum lagi ketika dia pulang ke rumah, istrinya juga sedikit sakit hati ya, karena sempat dimarahin. Padahal istrinya tidak ikut-ikut, istrinya tidak melakukan hal apapun, tetapi dia sempat melampiaskan amarahnya kepada istrinya. Mungkin ketika kita mengalami hal seperti ini, kita akan berpikir, kenapa ya kok bisa terjadi hari itu begitu jelek, bahkan ketangkap polisi, kena denda $50-60 biasanya kalau untuk speeding ya, untuk ngebut itu antara $50-60 dendanya. Jadi kita mungkin akan bertanya-tanya, kita mungkin akan memberikan beberapa pilihan. Yang pertama, apakah karena kopi yang tumpah itu yang menyebabkan, yang salahnya itu apakah kopinya yang bersalah? Pertama, A. Kedua, apakah karena anak perempuannya yang bersalah? Ketiga, atau polisinya yang bersalah, yang nangkep dia karena dia ngebut ya di atas speed limitnya? Atau apakah semua ini karena sang ayah yang menyebabkannya? Jadi kalau kita disuruh milih A atau B atau C atau D, maka saya rasa kita semua pasti setuju. Semua ini terjadi karena bagaimana sang ayah itu bereaksi terhadap hal yang terjadi pada pagi hari. Jadi misalnya kalau kita ambil skenario yang berbeda, ketika kopi itu tumpah 5 detik pertama setelah kopi itu kena ke bajunya sang ayah, ketika sang ayah mereaksinya dengan hal yang berbeda. Jadi sang ayah tidak marah-marah kepada putrinya, tetapi dia cuma bertanya dan mengatakan, "Enggak apa-apa, nak, kan ini kan enggak sengaja, papa naik ke atas ganti pakaian." Jadi dengan cepat sang ayah naik ke atas, anaknya tidak menangis. Ketika bisnya menjemput dengan biasanya ngebel ya, tintin gitu ya, dia tepat waktu keluar, sehingga ketika ayahnya ganti pakaian, ayahnya masih ada waktu untuk mempersiapkan semua barang bawaannya, dokumen yang harus dibawa. Dan dia dengan tenang, karena tidak usah terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah, dia berangkat ke kantor sehingga dia tidak ngebut, dan dia tidak ditangkap polisi, dan dia sampai di kantor tidak terlambat, bahkan dokumennya semua terbawa. Jadi kalau kita lihat dari 2 skenario yang terjadi yang kita baru saja bicarakan, di mana prinsip ini adalah prinsip 90-10 ya, 10-90. Jadi 10% dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa kontrol, tetapi 90% dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena bagaimana kita bereaksi terhadap kehidupan. Jadi kalau kita bereaksi dengan positif, seperti yang tadi ayahnya bereaksi dengan positif, nothing happen. Jadi hari itu tidaklah menjadi hari yang jelek, semua berjalan dengan baik. Nah, kadang-kadang kita tahu dan kita mengerti bahwa ketika kita mereaksi sesuatu dengan emosi, dengan amarah, dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan tuaian yang juga tidak baik. Jadi prinsip tabur tuai itu pasti terjadi, bahkan dalam kehidupan itu langsung efeknya terjadi. Seperti kita tahu ketika ayahnya menabur dengan amarah kepada putrinya, maka langsung hari itu juga dia menuai dengan hari yang sangat tidak baik. Bahkan bukan cuma putrinya, istrinya pun kena semprot ya, dimarahin, padahal istrinya tidak ikut-ikut. Dan itu membuat hubungan mereka suami istri, anak, keluarga menjadi sangat baik. Jadi kejadian 8:22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Jadi prinsip tabur tuai adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sekarang yang kita mau
pelajari adalah, yang kita mau mengerti adalah bagaimana supaya kita bisa menabur segala sesuatunya yang baik, bukan menabur sesuatu yang jelek. Jadi kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita mengalami pembaruan budi, katakan metanoia, ya. Metanoia, noia itu nous, pikiran, pembaruan, meta, transformasi. Jadi pikiran kita transformasikan supaya apa? Supaya kita tahu mana yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Ketika kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah, kita menabur hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu yang sangat penting. Contoh yang jelas adalah bagaimana paradigma dari 12 pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. Karena paradigma mereka mengalami metanoia dengan baik. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dijajah di Mesir, diperbudak selama 4 masa, dikatakan 4 masa 400 tahun ya. Mereka berada di bawah perbudakan, sehingga mental mereka adalah mental budak. Tetapi ketika beberapa dari mereka mengalami metanoia, mengalami perubahan pembaruan budi, sehingga paradigma mereka tidak sama. Kita semua tahu bahwa paradigma budak adalah paradigma yang tidak percaya kepada orang, paradigma yang bersungut-sungut, paradigma yang memandang segala sesuatu dengan negatif. Tapi ketika Musa mengirim 12 pengintai, salah satunya Yosua, yang satunya lagi adalah Kaleb dan 10 orang lainnya, maka kita tahu bahwa 10 orang mempunyai reaksi negatif. Di Bilangan 13 ayat 31-33 mereka mengatakan bahwa bangsa yang mereka incar itu adalah bangsa yang raksasa, besar sekali. Bahkan dikatakan bisa memakan mereka, dan mereka melebih-lebihkan dalam arti yang negatif, sehingga mereka mempunyai paradigma yang sangat jelek. Meskipun hasil daripada pohon buah dan panen dari negeri yang mereka intai itu sangat baik, tapi mereka tetap merasa ketakutan terhadap penduduk yang tinggal di sana. Sedangkan 2 orang, Kaleb dan Joshua, berpandangan sangat positif karena mereka percaya, mereka mempunyai paradigma bahwa tempat itu sudah disediakan Tuhan untuk mereka, maka Tuhan akan membuat mereka mampu mengusir bangsa yang sudah ada di tanah Kanaan, karena tempat itu telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan paradigma yang berkenan kepada Tuhan itu yang akan membuat kita mereaksi kehidupan kita dengan baik. Kita tahu bahwa karena 10 orang yang bereaksi negatif, yang mempunyai paradigma yang negatif, mempunyai paradigma yang tidak benar, maka bangsa Israel haruslah mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, 1 hari 1 tahun, sehingga 40 hari mereka mengintai, 40 tahun mereka harus berputar-putar di padang gurun, yang semestinya ketika mereka hanya menempuh bisa sekitar 2-3 minggu sampai di tanah Kanaan, tapi mereka harus makan waktu 40 tahun baru mereka bisa tiba di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Itu karena paradigma yang salah. Tapi ketika mereka mempunyai paradigma yang benar seperti Kaleb dan Joshua, maka Tuhan berjanji kepada mereka, dari semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Joshua, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan membiarkan semua sisanya meninggal di dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun. Nah, kita semua tahu bahwa paradigma itu menentukan bagaimana metanoia atau pembaruan budi itu membuat setiap daripada kita mengalami perubahan paradigma yang mendasar, sehingga kita bisa mengetahui apa yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan paradigma yang benar. Yang pertama adalah melalui pergaulan. Kita semua tahu firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menjadi seperti itu. Bahkan di Mazmur 115 ayat 8 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ketika kita membuat
patung berhala kita menyembah, maka kita akan menjadi seperti patung itu. Bahkan kita juga tahu ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan masuk ke kemah perjanjian, Musa tatap muka dengan muka berbicara kepada Tuhan, maka dia ketularan sinar kemuliaan Tuhan. Dia keluar dari kemah perjanjian dengan Tuhan, mukanya bercahaya. Karena apa? Dengan siapa kita bergaul, dengan itulah kita akan menjadi seperti. Ketika kita bergaul dengan Taurat Tuhan siang dan malam, maka Taurat Tuhan itu akan membuat hidup kita menjadi luar biasa. Itu adalah yang pertama. Pergaulan menentukan bagaimana kita bisa mempunyai paradigma yang benar dan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Dia, maka buah Roh itu akan keluar. Galatia 5:22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab karakter itu tidak disebut. Tetapi kita berbicara ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita melekat pada Tuhan, dan Roh yang Tuhan meteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita akan membuat kita berbuah menjadi satu karakter. Kalau dalam kehidupan dunia, di mana kita bicara mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berbuah ketika di Yohanes 15 ayat 5 Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan menghendaki kita bergaul dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melekat pada Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Karena hanya dengan itulah maka kita akan berbuah roh. Berbuah roh yang adalah karakter daripada yang kita mau. Karena kita melekat kepada Tuhan. Yang terakhir, kita sekarang hidup dalam zaman kasih karunia. Jadi paradigma kita harus benar, saudaraku. Karena ketika kita tidak hidup tidak di dalam zaman kasih karunia, tapi kita masih hidup di dalam hukum Taurat, maka kehidupan kita akan menjadi sangat tidak baik. Ya, kita lihat di Yohanes 8 ayat 10. Ketika dalam perikop perempuan yang berzina, pada satu hari orang-orang Farisi itu ingin mencobai Tuhan Yesus dengan membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina, saudara. Dan mereka membawa ke hadapan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, kalau menurut hukum Musa atau hukum Taurat, maka perempuan berzina itu harus dihukum dengan rajam batu sampai mati. Dan apa yang Tuhan mau lakukan? Jadi mereka mengetes apa yang Yesus akan lakukan ketika perempuan itu ditemukan berzina. Dan saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan mengatakan, sebelum dia mengatakan sesuatu, dia menulis-nulis di tanah dengan jarinya. Dan setelah itu dia mengatakan, barang siapa yang merasa tidak berdosa, maka dia boleh pertama kali melempar batu untuk merajam perempuan itu. Akhirnya satu persatu dari orang-orang Farisi itu meninggalkan perempuan itu, sampai akhirnya tidak ada orang lagi yang ada di tempat itu kecuali perempuan itu dan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tanya kepada perempuan itu. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ketika kita mengerti bahwa kita tidak hidup lagi dalam zaman hukum Taurat,
Tapi kita hidup dalam zaman kasih karunia di mana pengampunan itu menjadi bagian terpenting. Kasih karunia itu sesuatu yang diberikan secara gratis. Jadi bukan berarti dia baik, tapi bukan berarti dia layak untuk menerima, tapi dia bisa menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Sedangkan hukum Taurat itu adalah sebuah cermin standar moral yang dipakai oleh orang-orang untuk melihat kepada dirinya sendiri apakah mereka sudah benar, apakah orang itu sudah benar atau masih salah. Jadi ketika kita memakai prinsip apakah Anda benar atau Anda salah, maka seringkali kita mereaksi segala sesuatunya dengan negatif, bahkan dengan tindakan yang menghakimi, menyalahkan, menghukum. Contoh kita lihat ketika sang ayah marah terhadap putrinya karena putrinya menumpahkan kopi di atas bajunya, di mana dia sudah siap untuk berangkat ke kantor dan tiba-tiba kopi itu tumpah kena bajunya. Maka ketika dia mereaksi hal itu dengan hukum Taurat, dengan standarnya hukum Taurat, maka dia menyalahkan anaknya, dia memaki-maki anaknya, dia memarahi anaknya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi pada hari itu. Hari itu menjadi hari yang jelek buat semua orang. Buat putrinya jelek karena dia dimaki-maki, dia menangis, hampir terlambat ke sekolah. Buat si istri, dia juga tidak ada kesalahan apapun, tetapi suaminya memarahin dia. Buat si suami, bahkan parah, dia harus membayar denda karena ngebut. Dia harus mengantar anaknya ke sekolah, bahkan dia terlambat ke kantor, bahkan dia lupa untuk membawa dokumen yang harusnya dipakai untuk meeting. Tetapi ketika kita memakai standar kasih karunia, di mana kasih itu melebihi daripada segala sesuatu, kasih yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semua masih berdosa, dia telah rela datang, dia telah rela untuk mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan sedikit lebih rendah dari malaikat, supaya saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, rela untuk menderita, disiksa, maka kita semua yang beriman boleh beroleh penebusan melalui karya salib Kristus. Dan itu adalah kasih karunia. Dan kita semua hidup dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan ingin kita semua memakai kasih karunia itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa, saudaraku? Prinsip 90-10, 10% kita tidak kontrol, tapi 90% dari kehidupan kita bisa mengontrol dengan bagaimana kita bereaksi terhadap kehidupan sekitar kita. Kita menabur baik, kita menuai hal yang baik. Kita menabur hal yang jelek, kita akan menuai hal yang jelek dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah semua itu dimeteraikan dalam hidup kami, supaya kami boleh beroleh paradigma yang baik, supaya kami boleh beroleh metanoia, sehingga paradigma yang daripadamu yang benar itu boleh menguasai kehidupan kami melalui buah roh yang keluar karena kami melekat kepada pokok anggur, yaitu melekat kepada Yesus Kristus. Melalui pengertian kami akan hidup dengan kasih karunia, bukan dengan Taurat yang selalu berusaha untuk menghukum, menghakimi, menunjukkan orang benar dan salah. Tetapi kami hidup oleh karena kasih karunia yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan anugerah, yang telah kau tunjukkan dengan pengorbananmu di atas kayu salib. Sehingga kami semua yang percaya kepada Engkau dengan iman boleh memperoleh keselamatan dengan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang kau limpahkan dalam kehidupan kami melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang selalu menyertai setiap daripada kami untuk membuat kami hidup menjadi berkat mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami semua yang percaya sama-sama mengucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati.